Selamat datang di segmen analisa. Mira Hayati, Agus Salim, Mustadir Daeng Sila adalah tiga pengusaha atau owner skincare asal Makassar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan atas dugaannya adalah menggunakan bahan-bahan berbahaya pada kosmetik yang dijualnya. Kalau aku lihat di sini, ini mungkin beberapa teman-teman yang masih menggunakan produk ini juga harus berpikir 1000 kali ya. Karena kayaknya masih ada sebagian netizen yang berpikir, sayang nih kalau nggak dipakai sisanya. Tapi kan kalau ternyata itu berbahaya, efeknya jangka panjang, aku rasa nggak worth it buat dipakai. Kalau Mira Hayati, ini kan produknya juga, namanya apa sih Mira Hayati juga ya, nama brandnya. Kalau Agus Salim, ini adalah pemilik atau owner skincare, mereknya adalah Ratu Glow. Dan Mustadir Daeng Sila, ini suami dari Fanny France. Mereknya juga kalau nggak salah, apakah Fanny France juga? Karena peredaran untuk skincare di wilayah Makassar ini kan cukup jauh ya dari wilayah Pulau Jawa atau dari kota-kota besar di Indonesia yang mayoritas penggunanya adalah di daerah Sulawesi Selatan. Memang bisnis skincare itu kan bisnis yang nilainya itu mencapai triliunan per tahun, teman-teman. Oke, pada hari Senin kemarin, 3 Februari 2025, ketiga tersangka ini sudah secara resmi diserahkan ke Rutan Kejaksaan Tinggi Makassar. Kalau aku lihat dari seragamnya ini kan mereka pakai rompi merah ya, ketiga tersangka. Artinya ini kan menjadi tahanan kejaksaan. Tetapi kita juga ketahui kemarin ada dua tersangka, salah satunya adalah Mira Hayati yang dalam kondisi tidak enak badan katanya, makanya tidak dilakukan penahanan. Tetapi harusnya kalau aku lihat sekarang kan dari pihak kejaksaan dan juga Polda Sulawesi Selatan mengundang media, membiarkan mereka memfoto-foto dan mengabadikan pada saat prosesi penyerahan tersangka dari Polda Sulawesi Selatan ke Kejaksaan Tinggi Makassar. Artinya yang mau disampaikan ke masyarakat adalah, ini loh mereka kita perlakukan sama, ini mereka kita borgol juga, mereka kita masukkan ke dalam rutan. Karena apa? Ada isu-isu yang cukup santer di media beberapa waktu terakhir ini, ada yang menduga bahwa kayaknya mereka nggak ditahan, Jas. Mungkin aja mereka tinggal di tempat yang lain ya kalau untuk Mira Hayati, dan satu lagi aku lupa antara Agus Salim atau Mustadir, ya alasannya kan karena mereka katanya sakit. Nah, tetapi banyak masyarakat juga yang meragukan apakah beneran mereka ditahan atau tidak. Nah, dengan ngeliat tren dari masyarakat yang nggak percaya mereka ditahan, makanya aku lihat strategi komunikasi dari pihak berwenang adalah menunjukkan ke media. Tapi kita pengen lihat juga nih pada saat di penjara seperti apa. Oke, dari Kasih Penkum Kejati Sulawesi Selatan, Sutarmi, mengatakan bahwa mereka semua dipastikan dalam keadaan sehat dan langsung ditahan di tahanan Kejari. Berarti tidak ada penangguhan penahanan di sini. Penahanannya adalah selama 20 hari ke depan untuk menanti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar. Artinya kalau 20 hari ke depan berkas-berkasnya masih belum siap juga untuk sidang, ya biasanya nanti akan di-extend penahanannya. Nanti dari total vonisnya, kalau mereka divonis bersalah, biasanya akan dikurangi selama mereka sudah ditahan selama proses ini. Nah, sebenarnya kasus yang mungkin sudah lupa, kalian sudah cukup lama mereka menjadi tersangka kan sudah beberapa bulan yang lalu ya. Sebenarnya kasusnya apa? Jadi kasusnya itu adalah mereka setelah ada pemeriksaan dari Bepom Makassar ya, yang ternyata ada beberapa produk kosmetik yang milik mereka, itu ternyata terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Yang brand Mira Hayati MH memproduksi kosmetik lightening, Skin Mira Hayati Kosmetik, dan MH Kosmetik Night Cream Glowing. Itu yang dalam kategori bahan berbahaya. Sementara Agus Salim adalah pemilik atau owner brand Ratu Glow dan Raja Glow. Tersangka lainnya Mustadir Daeng Sila merupakan suami dari Fanny France yang memproduksi kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing. Jadi buat teman-teman yang masih ada produk-produk yang dikategorikan berbahaya, lebih baik dihentikan pemakaiannya. Yang aku cek itu kan paling nggak ada yang hidroquinone, ada juga yang merkuri. Kalau hidroquinone itu kan fungsinya untuk mengikis kulit ya. Biasanya yang punya flek itu biarin pengikisan kulitnya cepat, jadi biar cepat regenerasi.
Hidroquinone itu boleh ada di skincare teman-teman, tapi harus dengan resep dokter. Karena kalau takarannya tidak pas, yang ada malah fleknya semakin parah. Dan itu memang harus dengan resep dokter. Tidak boleh hidroquinone itu kita beli sembarangan di pasaran, itu melanggar aturan dari BPOM. Nah, kalau untuk yang merkuri, itu tidak ditolerir sama sekali. Tidak boleh ada merkuri di produk skincare apapun, karena bahayanya banyak banget. Pengen kulit bersih, sehat, tapi malah nanti efeknya, kalian lihat ya, ada beberapa orang yang aku memakai produk-produk tersebut, aku lihat di TikTok banyak, yang mukanya tuh hitam banget, dan hitamnya tuh nggak natural, dan butuh tahunan dan ratusan juta untuk mengembalikan kulitnya agar lebih baik, walaupun tidak bisa seperti awal-awalnya. Hukumannya gimana nih dengan mereka ini? Kalau aku lihat dari pasalnya, kan pasalnya itu dijerat pasal 435, Junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kalau hukuman yang paling banyak, maksimal aku lihat di sini adalah hukumannya 12 tahun penjara dan denda adalah 5 miliar rupiah. Alat buktinya apa nih? Karena kan untuk nanti dalam persidangan tuh pasti kuasa hukum dari para terdakwa ya nanti tuh akan berkutat kepada alat bukti. Karena untuk menentukan satu hal itu fakta dalam persidangan itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Kecuali kalau hakim nih, kalau hakim bisa memutuskan sebuah perkara, yang penting satu alat bukti aja nggak apa-apa plus dengan keyakinannya. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dari kasus yang ini kan tentang obat-obatan yang diduga adalah mengandung zat berbahaya, nanti akan dihadirkan adalah saksi ahli ya, ahli-ahli dokter untuk ngecek apakah bahan-bahannya itu kapasitasnya berbahaya, kalau berbahaya separah apa, terus juga mungkin ada keterangan saksi ahli di kulit yang dokter kulit lainnya, apakah ada jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa oh hidroquinone tanpa resep dokter nggak apa-apa kok. Misalnya mereka berhasil menemukan hal yang meyakinkan secara ilmiah, itu akan meringankan dari para terdakwa nantinya. Tetapi terlepas dari proses hukum yang akan kita lihat nanti dalam persidangan seperti apa, sebenarnya ini adalah salah satu fenomena yang sampai sekarang kerusuhan dunia skincare kan masih belum berakhir ya. Yang paling terbaru adalah dokter detektif dengan para lawan-lawannya. Doktif pun juga sekarang serba pro dan kontra ya. Ada dulu yang ngaku bahwa saya sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Doktif karena menyelamatkan banyak masyarakat dari krim-krim yang bisa merusak kulit mereka karena ada bahan-bahan berbahaya. Tetapi dari sisi kayak etika bisnisnya, banyak masyarakat juga yang mengkritik, wah yang dilakukan Doktif ini apa bukan kategorinya black campaign? Karena kan dia juga punya produk skincare, dia juga live siaran untuk mempromosikan produk-produk orang lain yang di-endorse-nya. Nah, ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang etika aja sih. Kan aku nggak ngerti nih dunia kedokteran seperti apa. Setahu aku yang namanya dokter itu kan tidak boleh mempromosikan produk-produk tertentu. Tetapi terlepas pro dan kontra itu, menurut aku secara pribadi, kita butuh Doktif. Aku termasuk yang yakin dengan adanya Doktif itu lebih banyak masyarakat yang diumumkan. Kalau kita ngikutin aturan secara undang-undang, harusnya Doktif tidak boleh seperti itu. Itu adalah tugasnya BPOM. Tetapi BPOM pun juga masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Kayak dulu aja terkait dengan obat obat batuk ya, atau obat yang menyebabkan ginjal anak-anak rusak, itu juga kan salah satu tamparan juga buat dunia kesehatan Indonesia, walaupun sudah ada lisensi lulus uji BPOM, belum berarti itu benar gitu. Nah, Doktif memang itu dibutuhkan menurut aku dengan kondisi yang seperti saat ini. Kalau tidak ada Doktif dan orang-orang yang suka mereview skincare, terlepas niat mereka mau black campaign, mau menjatuhkan lawan itu, we don't care. As a customer, kita tuh ngerasa bahwa ini baik buat kita. Tetapi kalau mereka yang ngerasa, Doktif itu hanya sekedar melakukan black campaign aja, ya mungkin itu sudut pandang dari dunia usaha. Tapi kan kita sebagai
customer ya, sudut pandangnya di sini, dan menurut aku yang dilakukan Doktiv itu lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Karena aku juga ngeliat terus ada beberapa wanita yang menunjukkan kondisi kulitnya yang mereka klaim menggunakan produk-produk yang berbahaya, yang hitam-hitam dan seperti itu. Kita juga kasihan ya, ya ampun. Ada hitam-hitam di wajah, bahkan juga yang di kulit, yang pakai apa lotion yang katanya bisa memutihkan, tone up, ternyata itu mengandung apa? Kayak bahan-bahan yang steroid gitu, kulitnya melepuh kemana-mana. Kan kita juga kasihan ngelihatnya ya, karena menurut aku kesehatan itu kan tidak ada harganya. Dan menurut aku dengan adanya Doktiv lebih banyak yang diuntungkan. Dan kita nggak tahu nih, drama-drama Doktiv itu juga sekarang kan sedang berproses secara hukum, apakah akan ada owner-owner skincare berikutnya yang akan menjadi tersangka, kemudian terdakwa dan terpidana. Kita lihat nanti. Kita doakan juga untuk Ibu Mira Hayati, moga-moga sehat ya, karena lagi mengandung juga kita lihat di situ. Tapi terlepas apapun itu ya, kita juga harus hargai proses hukum, karena banyak masyarakat juga yang dirugikan dengan krim-krim yang ternyata mengandung berbahaya tersebut. Kita nantikan proses pembuktiannya nanti dalam persidangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Yasa Asmara. Sampai jumpa.